Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini. Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih dianugerahkan nikmat Islam, nikmat sholat subuh berjamaah dan sholat sunat lainnya. Mudah-mudahan juga 10 awal Zulhijjah kemarin yang kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, karena nikmat Islam ibadah ini adalah nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang menjadi modal kita untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga kiamat. Mudah-mudahan kita bisa teristiqomah di sunnah Nabi, dan mudah-mudahan yang kiamat kita bisa mendapat syafaat beliau dan berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Kita sudah melewati 10 awal Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberi amal kita. Ya, karena beramal itu harus cerdas. Ya, hari ini kita sedikit taklifnya merangkum berbagai macam kajian-kajian kita, namanya prinsip-prinsip dalam beramal, atau bisa juga cerdas dalam beramal. Ya, beramal itu tidak harus banyak, banyak bagus, ya, banyak bagus. Tapi justru ada hal-hal yang membuat amal yang banyak bisa menjadi sedikit, atau malah bisa menjadi gak ada nilai. Sebaliknya ada amal-amal yang kecil, tapi karena kita melakukan dengan syarat ketentuan berlaku, justru yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau besar bener bagus, itu mantap banget. Ini namanya cerdas dalam beramal. Kalau kita dalam beramal, kalau kita tahu itu bagus sekali. Dan ini hari ini kita rangkum berbagai karena kaitannya dengan 10 Zulhijjah ini, dan dengan timing tertentu, waktu-waktu tertentu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi Allah memberikan waktu-waktu spesial kepada kita, yang dengan waktu-waktu spesial itu bisa kita manfaatkan dalam amal-amal kita. Dan juga tempat-tempat spesial. Ya, kalau tempat spesial itu misalnya Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, tempat spesial. Tempat di mana apabila kita beramal di situ, walaupun sedikit, nilainya dilipat gandakan maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masjidil Haram itu, kalau kita sholat di sana 2 rakaat itu sama dengan 100.000 kali lipat di tempat yang lain. Bayangin ya, cuma sholat kita di sana bisa 100.000 tempat yang lain. Ke Madinah itu 1.000. Ya, di Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan 10.000. Jadi tempat-tempat itu termasuk juga tempat-tempat makbul. Ada tempat-tempat makbul yang Allah siapkan. Ya, seperti Arafah kemarin tanggal 9 di waktu siang sampai maghrib. Ya, ada namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad sama Pancoran itu. Nah, jadi gitu. Jadi ada tempat-tempat yang makbul, termasuk Raudhah itu juga tempat yang makbul. Nah, kenapa ada hal-hal seperti ini? Termasuk juga ada hari-hari yang istimewa. Ada Ramadan, ada kalau mingguan, Senin, Kamis, ya, Jumat, jadi gitu. Nah,
ada namanya Ramadan, ada namanya hari bulan-bulan haram, ada namanya lebih spesial lagi hari-hari tanggal 1 sampai 10 Hijrah. Kalau waktu makbul antara dua azan, itu qomat dan azan, itu juga waktu yang makbul tengah malam sebelum subuh, ya. Waktu berbuka puasa, waktu hujan. Nah, termasuk di kemarin yang tanggal 10 ini, tanggal 9 itu juga tempat waktu yang paling makbul ketika orang sedang di Arafah itu. Nah, mengapa hal-hal seperti ini Allah berikan kepada kita supaya semangat ibadah kita itu tinggi. Nah, hari ini kajian kita namanya sedikit kita merangkum ya, cerdas dalam beramal, atau beberapa prinsip dalam beramal yang mesti kita pahami. Kalau kita paham prinsip ini, wah indah kali amal itu, enak dalam amal. Tidak perlu banyak, tapi kalau prinsipnya kita pahami, maka hal itu menjadi sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada prinsip yang pertama itu sering kita dengar. Prinsip yang pertama itu adalah ikhlas. Ya, sebesar apapun amal kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun kalau ikhlas pasti diterima. Jadi amal itu prinsip pertamanya harus ikhlas. Nanti kita kerjakan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pekerjaan-pekerjaan akhirat seperti sholat, puasa, zakat, haji misalnya, umroh yang besar-besar, ketika nggak ikhlas itu nggak ada nilai. Tapi sebaliknya pekerjaan-pekerjaan dunia, amal-amal dunia, yang mungkin kita tidak menganggap itu bagian dari amal ibadah, begitu kita ikhlas dia menjadi ibadah. Sholat kita, tidur kita, makan kita, tidur kita, minum kita, bekerja kita, ngurus keluarga, bersilaturahim, olahraga, yang suka olahraga, itu kan amal-amal dunia. Ya, amal-amal dunia. Tapi begitu dia ikhlas, kita kerjakan amal-amal tersebut, dia menjadi amal akhirat. Bahkan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kan sepertinya kan hal-hal yang menurut kita sepele gitu. Tapi begitu prinsipnya kita ikuti, kita kerjakan, kita lakukan, makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang ikhlas. Kalau ada orang yang tidak ikhlas itu orang bodoh. Udah capek-capek kerja, jungkir balik, capek keluar tenaga, bahkan mungkin keluar uang berkaitan dengan sedekah, waktu yang tersita, tapi tidak ada nilai. Begitu ikhlas, semua menjadi bernilai. Ya, yang kecil akan jadi besar, yang besar apalagi, yang amal-amal dunia bisa menjadi amal-amal akhirat. Tapi kalau tidak ikhlas, amal yang besar jadi kecil, amal akhirat malah bisa tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah riwayat ada orang yang dia tadinya miskin, ya, miskin dia masih juga dia suka berbagi walaupun dia miskin. Tiba-tiba dia dibanyak rezeki jadi orang kaya. Oh, begitu orang kaya sedekahnya gila-gilaan. Wih, dahsyat. Gila-gilaan sedekahnya. Ya. Ini orang memang sudah pengalaman dia jadi orang miskin. Begitu dia jadi kaya, dia akan banyak bantuan. Tapi ternyata ketika di akhirat, Pak, sedekahnya yang banyak itu enggak dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak dihitung sama Allah. Dia menyangka yang banyak itu, wah ini gua bakal masuk surga gitu. Dan begitu ditimbang, nggak ada ditimbang, ini buang sama Allah, ini dibuang. Padahal nggak amal-amal sedekah yang besar-besar semua. Akhirnya dia putus asa, tinggal satu amal yang kecil menurut dia. Dia ngasih sepotong roti sama orang ketika dia masih miskin. Itu terakhir kali dihitung. Dia pikir, waduh gua nggak selamat lagi banyak. Ya, nggak selamat, nggak dihitung semua, nggak selamat saya, ada yang maksudnya ibaratnya amal lain yang pas-pasan. Dia berharap dengan sedekahnya itu dia bisa masuk surga. Ternyata yang besar-besar tuh dia mungkin nyumbang masjid, dia bantu orang, kurban 100 apa 1000 apa misalnya 1000. Satu yang besar-besar kan gitu kan. Ditebar seluruh Indonesia misalnya kan.
Wah, mana dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sepotong roti dia udah lemes dia. Ya, tapi ternyata yang kecil itu Pak, justru itu yang menyelamatkan dia. Kenapa? Saya bilang justru yang sepotong roti itu dia ikhlas banget. Nah, jadi itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi yang kecil itu bisa besar di hadapan Allah ketika kita ikhlas. Makanya prinsip yang pertama ini mesti kita latih. Banyak orang kadang-kadang tidak sadar kita. Makanya mengapa niat itu penting. Setiap beramal pasang niat, setiap beramal pasang niat. Jangan dilepas Pak, jangan dilepas. Nah, kalau kita bahas definisi niat itu adalah suatu keinginan, maksud melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Jadi begitu mau melakukan niat. Nah, kalau kita belajar fikih gitu, ya, belajar fikih, niat itu rukun pertama dari semua amal. Innamal a'malu binniyat. Rukun wudu pertama harus niat. Rukun sholat pertama harus niat. Semua rukun itu. Amal-amal itu dimulai dari niat. Nah ini mesti kita latih. Ya. Jadi justru kadang-kadang yang sering kita banggakan, kita anggap besar, karena merasa dia besar bisa kita banggakan, malah nggak dihitung, gara-gara nggak ikhlas. Tapi yang sedikit mungkin remeh-temeh, kita justru ikhlas, nggak pengen kita disebut orang. Hanya remeh-temeh kan nggak sekali gitu disebut orang. Pengen nggak kita ditengok orang tuh? Kalau bukan amal-amal yang kecil kan juga nggak mau kita. Ngapain dipamer-pamerin orang kecil ini? Gitu aja dipamer-pamerin, kan bahasa kitanya gitu. Tapi ternyata justru dalam hitungan Allah yang kecil itu yang justru bisa berdiri tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak ada orang yang memberi minum seekor apa? Seekor anjing, padahal dosanya gitu banyak Pak. Cuma beri seekor anjing. Ya. Tapi bisa justru ini bahkan dalam riwayat orang pelacur, tapi tetap muslim, tetap beriman. Ya. Tapi dia pelacur. Bayangkan Pak, dengan memberi seekor kucing lagi anjing lagi. Anjing itu kan binatang yang haram kita pelihara di rumah, walaupun dipelihara di luar rumah nggak boleh di masuk rumah kan. Keperluannya untuk menjaga, keperluan untuk berburu, nggak boleh. Bukan untuk piaraan gimana? Bayangkan bisa menyelamatkan dia, justru masuk ke dalam rahmat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini prinsip pertama. Sekarang mari kita latih hal-hal yang termasuk tadi saya bilang perbuatan-perbuatan dunia kita latih. Mulai makan, tidur, apalagi misalnya urus keluarga, kan satu hal-hal yang jarang lah ada orang. Saya mau tanya Pak, ada nggak orang pernah mamerin makan? Memang walaupun ada, tapi jarang. Makan buah mantap ya, ada lah. Apalagi sekarang, apalagi ibu-ibu ya, masak-masak itu nggak apa-apa dalam konteks mengajak orang itu. Tapi niatnya penting, hal-hal ini. Tidur, mana orang bangga dengan tidur? Mantap kalau gua tidur, nggak ada orang bangga dengan tidur. Nggak ada. Ya, termasuk buang air besar, apalagi. Malah Imam Ghazali itu mengatakan, kalau mau tahu ciri-ciri ikhlas itu sama seperti kau buang air gitu. Begitu kau buang, nggak pernah kau ingat dan nggak pernah kau ceritakan. Nah, jadi kita balik ini. Itu namanya prinsip pertama, cerdas dalam beramal itu apa sih? Ikhlas. Yang kecil bisa jadi besar, yang amal-amal dunia bisa menjadi amal-amal ibadah. Tapi sebaliknya, begitu nggak ikhlas, yang besar malah kalau berubah bagaikan debu saja di hadapan Allah. Ya, malah nggak ada hitungan. Tapi yang amal-amal akhirat begitu nggak ikhlas pun nggak ada ini. Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk kepada prinsip yang kedua. Itu sudah saya panjang lebar ya, ini sudah cukup lah ya, penjelasan. Semua sering kita bahas. Ya. Nah yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah amal itu bagus secara syariat. Jadi secara syariatnya bagus. Jadi amal-amal yang karena Allah kalau nggak bagus nggak terima apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak akan terima yang baik-baik. Jadi biar kecil kita kerjakan dengan bagus, rapi, cantik, mantap, begitu. Itu bisa besar di sisi Allah daripada nampak besar tapi asal-asalan. Dalam hadis dikatakan
Allah itu mencintai suatu amal yang apabila kau kerjakan dengan sempurna, ayyukinah, sempurna apa begitu. Walaupun dia lengkap, mantap, bagus bahasa kita. Jadi yang kecil, ya orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika beramal dia bagusin amal itu. Ya, bukan sekedar dia kerjakan, tapi ya bahasa kita mungkin apa ya dalam konteks sekarang tuh ya. Ya kecil tapi kalau nampaknya bagus kan kita pun senang. Kan bisa menjadi viral kan gitu. Kalau dalam konteks bahasa manusia, hal-hal yang remeh-temeh itu bisa menjadi besar ketika bagus. Dulu siapa yang nyangka Pak? Aqua itu nggak ada nyangka dari Aqua itu bisa dijual. Minum kita udah amat. Mana gitu? Sekarang air dikemas harganya udah mirip kayak BBM gitu. Pak cuma air doang. Ada karena begitu makin bagus kemasannya makin mahal. Kalau kita lihat di restoran mahal tuh Pak ya. Kalau cuma tahap-tahapnya Pak. Ini cantik dibikinnya. Remeh-temeh apa sih? Wah, mahalnya, Masya Allah. Jadi hal-hal yang kecil ketika kita kerjakan dengan bagus dalam bahasa dunia pun ya orang pun bisa jadi mahal harganya dalam bahasa manusia. Dalam bahasa Allah pun sama. Yang besar ketika nggak bagus tidak bernilai, yang kecil tapi bagus itu Jadi mulai sekarang kita fokus kepada apalagi yang sudah senior fokus pada kalau pada anak muda oke, nggak apa-apa dia fokus pada rajinnya. Kalau pada dia fokus pada yang bagus. Ya. Jadi tidak sembarangan mengerjakan sholat yang bagus. Makanya untuk bisa bagus itu mesti cari ilmunya, belajar ilmunya. Rajin sholat berjamaah tapi nggak tahu ilmu berjamaah, akhirnya kan nggak bernilai itu. Begitu lurus saf dia malas lurusin saf. Dalam hadis Allah tidak suka sama orang yang sholat itu ya dia memisahkan saf itu. Harus dikatakan siapa yang menyambungkan saf Allah sambungkan rahmatnya, siapa yang memutuskan saf Allah putuskan rahmatnya. Bayangkan Pak, ada orang sholat berjamaah malah berdosa. Sholat berjamaah bisa berdosa Pak, kan aneh. Apa? Dia selalu mendahului imam. Imam belum siap dia udah standby gitu kan, berdiri, dia malah lebih dulu, sujud malah dia lebih duluan gitu. Bahkan berjemaah kan lumayan, tapi bisa malah berdosa. Dia harus dikatakan orang yang di akhir itu dibangkitkan dengan kepala kuda atau kepala kuda itu orang yang sholatnya mendahului imam. Padahal kan udah bagus, nah itu. Ya karena kurang ilmu. Makanya mulai sekarang kita kembali kepada amal-amal kita Pak, yang sudah sering kita kerjakan. Coba dicek, ini amal saya udah bagus enggak sih? Jangan sampai kita merasa udah banyak, kita merasa udah besar, kita merasa udah mantap, ternyata. Jadi perhatikan keikhlasannya. Kedua, perhatikan bagus. Ya, biar Anda bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang cerdas. Biar kecil, asal bagus, itu jauh bernilai di hadapan Allah daripada banyak tapi nggak bagus. Ya. Lebih bagus lagi, udah besar, bagus pula itu mantap. Oh itu the best. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini juga sering saya ulang-ulang dulu. Amal itu apa? Melibatkan hati. Libatkan hati dalam beramal. Jadi hati itu ikut. Jangan badan doang Pak. Jangan badan doang Bu. Semua amal. Ya, udah dia ikhlas, kemudian dia bagus, yang ketiga yang kecil kalau kita libatkan hati itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati tidak terlibat ya enggak. Dia besar apapun. Sholat kan besar, berjamaah mantap, bagus. Oh itu besar sekali nilainya. Ya, tepat waktu. Kan dalam hadis dikatakan begitu. Amal apa yang paling top, yang paling afdol? 1. Sholat tepat waktu. 2. Birrul walidain. 3. Jihad fisabilillah. Top. Tapi apa? Hati nggak terlibat. Dikerjakan automatically aja gitu. Apa sih automatically itu bahasa kitanya? Apa automatically itu? Apa tuh automatically itu apa sih?
autopilot. Ya hati nggak pernah hadir. Padahal dalam hadis lain dikatakan Allah itu akan menerima amal. Innallaha la yaqbalu ya amalan min 'abdihi amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Allah tidak akan menerima suatu amal yang hatinya nggak hadir. Jadi hati itu harus hadir. Ngaji hati hadir, bisa diperhatiin. Oh iya, nah itu hati hadir. Kalau nggak hadir, ngelamun. Pulang-pulang ngaji, Ustaz untuk apa Ustaz bilang tadi? Makanya kita disuruh kalau ngaji itu belajar itu mencatat itu menunjukkan apa? Oh berarti kita hadir, karena kita nyatat gitu. Hadir. Itu dalam konteks belajar, ceramah mudah. Ya hati kita hadir ikut. Sama juga ngaji baca Quran, jangan hadir kita. Saya cuma hadir. Sambil ngaji, hadirkan hati kita. Ya, sholat istilahnya apa? Kalau sholat itu istilahnya apa? Khusyuk. Jadi badan ibadah, hati pun ibadah. Itu yang ketiga, hadirnya hati. Malah bisa nggak diterima Pak amal yang nggak khusyuk. Makanya sholat itu ada istilah yang khas. Sholat yang hadir hatinya namanya khusyuk, yang tidak hadir hatinya apa lawan khusyuk? Dua-dua ada loh, sahun namanya. Sahun itu lalai. Dia mengerjakan tapi hatinya lalai. Bahasa kita nggak fokus. Ya sama juga lah Pak. Kita duduk berdua sama istri, ngobrol-ngobrol, badannya sama istri kita ini, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Kan kita gemes juga. Akhirnya salah sebut pula gitu loh. Nama istrinya kan gitu. Marah lah istrinya. Nah jadi gitu. Jadi harus hadir hati. Jadi biar amal itu kecil, ketika hati kita hadir itu nilainya besar. Tapi sebesar apapun hati nggak hadir. Haji, atau orang tok hadirkan hati. Jangan sekedar gua datang ada orang ikut, ya ikut-ikutan doang. Orang amal dia beramal tapi hatinya nggak hadir. Ini penting. Ya, hadirnya hati itu akan membuat nilai amal itu menjadi besar di hadapan Allah. Karena begitu hati itu udah ikhlas, bagus, terus hadir hati itu maka amal itu akan ada bekasnya nanti Pak. Bekasnya akan ada. Banyak kan orang nggak berbekas amal itu. Kenapa hati nggak hadir? Itu istilah kita STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini kan harusnya orang yang sholatnya dia ikhlas, sholatnya bagus, terus hatinya hadir, pasti membekas sholat itu. Makanya dalam ayat lain katakan inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Hadirnya hati. Jadi lembut hati itu. Orang-orang yang beramal itu hatinya lembut dengan amal-amal Tuhan karena hatinya hadir. Ini enggak, dia ibadahnya tapi hatinya keras. Bawaannya mau berantem aja, kasar, ya benci sama orang. Soalnya padahal itu rajin ibadah gitu loh. Nggak nyambung antara ibadahnya sama akhirnya nggak membekas amal itu. Pakai jilbabnya rapi. Jilbabnya rapi, bagus tapi akhlaknya nauzubillah. Sama orang tua, sama tetangga, sama sahabat, sama pasangan. Sampai saya pernah dulu Pak, kesannya ada orang yang sampai dia bilang sama istrinya, kau nggak usah ngaji lah. Marah dari istrinya, kenapa? Istri lagi ngaji, tapi akhlaknya nggak bagus. Udah nggak usah ngaji lagi lah kau, karena gunanya kau ngaji. Ya sebenarnya salah juga gitu, tapi sampai begitulah. Kan banyak orang bilang, apa itu ibadah, tapi nggak berbekas. Kenapa nggak berbekas? Salah satunya apa? Bisa tidak ikhlas, kedua ya nggak bagus, akhirnya nggak, ketiga nggak, hatinya nggak hadir. Akhirnya ibadah itu nggak membekas. Ya sama lah kayak ceramah ini, kalau hati nggak hadir kan nggak ada bekasnya. Pulang-pulang apa kata Ustaz tadi? Entah apa kata Ustaz tadi. Yang ada lucunya Ustaz itu, lucu kali Ustaz itu. Makanya kita ingatkan
Bukan apa namanya? Bukan materinya. Jangan kita menceritakan ustaz itu materi gini, bikin gua tergugah. Tapi enak ustaz, apa lucu. Makanya dikejar sekarang, makin lucu ustaz tuh makin mahal bayarnya, makin rame jamaahnya. Karena pengen yang diambil lucunya, gitu. Bukan pada jadi udah ustaznya boring lah bahasa kita ya. Serius apa? Ya udah tidur, pulang-pulang kan. Ya. Jadi gitu. Nah ini mari kita periksa kembali amal-amal kita. Ya, apakah udah bagus belum? Udah ikhlas belum? Dilatih terus latihan. Baru yang ketiga tadi hadirkan hati kita. Ya, artinya namanya dalam bahasa Arab itu namanya bisa khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Ya, bisa syahid. Syahid itu hadir. Bunyi hadis itu. Ya, innallaha la yaqbalullah ya min 'abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'abadan. Allah tidak menerima suatu amal sampai hatinya hadir bersama badannya. Artinya beramal bukan hanya badannya tapi juga amal. Hati. Karena yang dilihat Allah itu apa, Pak? Dalam hadis yang innallaha yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat bentuk tubuh. Yang Allah lihat itu walakin yanzuru ila qulub. Allah lihat hati kita. Bahkan kadang-kadang ada amal, Pak, kayaknya luarnya enggak bisa dianggap, tapi begitu hatinya ikut bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita latih. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ya. Yang keempat bahasa kitanya ini dulu kemarin pelajaran kita istiqomah. Itu istiqomah. Biar kecil. Nah, orang cerdas itu gitu, Pak. Enggak perlu besar, kecil tapi dia istiqomah. Istiqomah kita kerjakan. Dalam hadis yang pembahasan kita 2 atau 3 minggu yang lalu kan 3 pelajaran kan tentang istiqomah. Jadi orang cerdas itu apa? Orang yang istiqomah. Kecil amal itu, tapi ketika istiqomah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyi hadisnya Allah mencintai amal, innallaha habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil tapi dia istiqomah, dawam. Jadi mulai sekarang mari kita latihan istiqomah kan. Biar kecilnya orang cerdas. Bahasa kita modal yang kecil tapi untuk besar. Gara-gara apa? Istiqomah. Bagaimana caranya sudah kita bahas pada pelajaran sebelum 2 atau 3 yang lewat. Mari kita istiqomah. Nah, yang ke-5. Prinsip yang ke-5. Makin berat suatu amal, makin tinggi nilainya. Nah, ini perlu saya elaborasi pada kesempatan kali. Makin berat suatu amal Pak kita kerjakan, makin tinggi nilainya, Pak. Jadi kalau Bapak mengerjakan sesuatu kayaknya kok berat kali, Bapak kerjakan enggak? Wah, itu tinggi nilainya. Jangan terbalik. Kenapa kamu mengerjakan lagi mood, lagi gak mood, gak dikerjakan sama. Justru ketika gak mood kita kerjakan kan berat itu, Pak. Lagi gak mood, lagi males, lagi bete bahasa kitanya, dikerjain. Wah, ini gini. Kenapa berat? Karena amal tuh nilainya salah satunya karena berat. Jadi beda penilaian Allah itu. Kalau kita kadang-kadang merasakan kenapa? Iya, apa daripada gua berat kerjain, gua gak usah kerjain, salah. Makanya saya dulu pernah saya sampaikan, orang pakai jilbab di negeri kita mayoritas dengan orang pakai jilbab di negeri minoritas itu nilainya beda. Walaupun sama-sama pakai si jilbab, sama rapinya, sama ikhlasnya, tapi nilainya bisa beda. Gara-gara apa? Dia lebih berat mengerjakan tantangannya, apanya. Kita puasa di negeri-negeri yang lebih panjang waktunya. Kalau kita kan cuma paling pendek puasa kita sekarang nih waktunya. Sahur jam berapa subuhnya kan? Jam 4.38. Bukanya jam 17.48. Paling cepat, paling enak. Itu kalau mau puasa aja ya jangan sekarang ya, kemarin ya. Nanti setelah suruh apa?
setelah hari tasyrik. Hari tasyrik kan besok, sampai besok hari tasyrik. Orang subuh jam 2, bukanya jam 10, mabuk-mabuk. Jadi ada yang sampai, cuma ini cuma intermezzo ya, jangan dibawa ke hati. Jadi, Ustaz, ini minoritas waktu kami pernah ke Belanda waktu itu pas lagi musim panas gitu. Ustaz, saya kan nggak bisa ya, nyoba puasa hampir 19 jam, 20 jam. Ya nggak kuat. Boleh nggak kerjakan di tempat yang lain? Saya bilang boleh, tapi dengan syarat kau nyoba dulu. Ya, nyoba dulu, jangan belum apa-apa. Jadi tiap hari nyoba. Jadi pagi coba, dia coba. Kuatnya jam berapa? Ternyata nggak kuat, cuma sampai jam 5 atau jam 7 lah ceritanya. Nggak kuat ya sudah. Jadi coba dulu, jangan belum apa-apa udah dia nyerah gitu, udah belum apa, udah kayaknya sudah kuat, dia kau coba dulu. Nah ini yang menggelitiknya, ini bukan di sini ininya ya, bukan. Yang menggelitiknya, nah kan saya batal Ustaz, boleh nggak saya ganti di musim dingin? Boleh nggak saya ganti di musim dingin dari? Musim dingin kan apa? Murah kan? Subuh jam 9, jam 2 udah maghrib. Saya bilang jangan, kalaupun mau ganti di waktu normal. Kapan waktu normal? Yaitu subuh jam 4:30, buka jam 6. Itu waktu normal. Normalnya di mana? Normalnya di Arab, waktu normal. Jangan milih di waktu ya justru. Nah, jadi gitu. Balik. Jadi intinya bukan pada sholat, pada ya itu pengen justru makin apa? Makin berat suatu amal, makin tinggi nilainya. Bapak nih ngantuk tapi tak ngaji, aduh bagus itu. Tapi jangan tidur, paksa aja terus ngantuk ngaji, ngantuk zikir, ngantuk, pahalanya besar. Ini prinsip amal tuh gitu Pak. Itulah hebat. Ini yang membuat kita menjadi akhirnya semangat terus. Enggak semangat, ketolak. Kau enggak semangat kalau ngomongin musafir bawah. Jadi kita kerjakan, jadi istiqomah jadinya amal itu. Jadi apapun amal Pak, kita rasa. Nah termasuk misalnya dalam konteks sabar, dalam Ustaz, kan seperti kita memaafkan orang lain kok susah amat sih. Saking beratnya, justru makin berat makin tinggi nilainya. Makin susah suatu amal makin tinggi nilainya. Jadi amal yang sama, ya, dikerjakan dengan kualitas yang sama, tapi yang satu lebih berat bisa lebih tinggi nilainya. Apalagi sekarang gitu. Jadi terasa berat, sudah kerjakan. Jadi kalau kita merasa itu berat, malah harus dikerjakan. Itu nilainya besar di hadapan Allah. Jadi jangan mut-mutan, malah ini bisa nggak ikhlas mood. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena mood. Kenapa kau sholat karena mood? Nah, bukan karena Allah, karena mood. Jadi nggak boleh sekarang berat pun kerja. Karena makin berat suatu amal, makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa sudah? Ya jadi gitu Bu ya. Jadi amal apa aja? Amal sabar, amal ini, amal apa aja? Yang penting ikhlas, kedua bagus. Terus yang ketiga hati kita hadir. Kalau istiqomah kan udah bab yang lain lagi. Yang bisa dipakai istiqomah. Kalau nggak istiqomah yang kelima tadi ini apa namanya sekarang? Yang terasa berat kerjakan. Terasa berat kerjakan. Terasa berat. Makanya bunyi ayat itu kan kalau dalam jihad itu kan infiru khifafan wa thiqalan. Jalan pergilah kau ke medan juang itu khifafan dalam keadaan ringan. Wasikolan walaupun dalam keadaan berat. Jadi orang berinfak kan punya hadisnya kan. Orang takwa itu adalah dia yang fikuna fi sarra wa darra. Dia berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi ketika sempit Pak kita bersedekah itu nilainya. Kalau orang punya banyak uang, jadi mungkin kita nyumbang 10.000 dengan orang nyumbang 1 miliar, bisa yang 10.000 tinggi lebih tinggi Pak. Kenapa? Yang 10.000
Udah setengah mati keluarkannya itu. Udah segitu-gitunya uang kita. Tapi yang 1 miliar uangnya triliunan ya. Bahasa kitanya apa namanya? Cemen dah gitu sama dia. Ya tetap kalau dia tingginya nilainya karena jumlahnya. Nah, untuk jumlah kita bahas yang terakhir nanti itu. Jadi kita selama ini sering menghargai besarnya suatu umur gara-gara apa? Jumlahnya, besarnya, apanya kan gitu. Padahal itulah hebatnya Allah dalam menilai sesuatu. Makanya dimulai sekarang jangan nilai amal orang, Pak. Yang bisa nilai itu cuma Allah. Menurut kita mungkin biasa, nggak bisa besar karena Allah yang bisa nilai. Jangan nilai amal orang. Jangan menilai amal orang. Ya. Allah yang maha menilai. Malah menurut kita mungkin nggak ada apa-apanya, mungkin Allah makan, tapi bisa sesuatu di hadapan Allah. Itu yang terima. Nah ini yang keenam lagi, amal yang cerdas. Nah ini kaitannya dengan peristiwa yang 10 hari awal itu. Timingnya tepat timingnya, atau satu lagi tepat waktu, tepat tempat. Jadi waktu dan tempat itu menentukan besarnya suatu amal. Kecil amal itu tapi timingnya besar, wih. Perlibatnya mes itu timingnya pas ya Pak ya. Mes kan, wih, kacang pus gitu kan, timingnya pas itu. Padahal enggak gitu-gitu kan. Kalau nampaknya macam hebat, tapi enggak apa ya, black bolanya kan gitu. Jadi kita pakai yang sering biasa main tenis meja atau main bulu tangkis kan, timing itu penting menentukan. Nah ini contoh yang kemarin, apalagi saya bilang tadi, makanya Allah siapkan timing itu supaya apa? Ya tadi ada orang-orang kadang-kadang dia susah istiqomah Pak, susah aja kita istiqomah. Tapi makanya Allah siapkan waktu-waktu itu, makanya di waktu-waktu itu kita beramal. Udahlah kita istiqomah susah, maka di waktu itu kita manfaatkan. Contoh dalam hadis kaitan hari pertama kan punya hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam," yani al-'ashar. Qila wal jihad fi ya Rasulullah, qala wal jihad fi sabilillah. Tidak ada amal yang paling Allah cintai melebihi dari amal yang 10 hari awal Dzulhijjah. Amal apa aja paling Allah cintai itu amal-amal saleh. Bahkan sampai dikatakan sama Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Artinya apa? Jihad di tempat yang lain Pak, yang nilai itu lebih besar, itu kalah dengan sholat sunat mungkin qobliyah asar, bahasa kita kasar di sini. Bukan tahajud udah gede banget tuh. Ya, di bahasa itu. Jadi amal-amal sholat di 1 sampai 10 kita kerjakan, itu nilainya lebih dari jihad bisa di tempat yang lain. Bayangin. Kita saya bilang tadi, amal yang paling penting kan jihad. Paling pentingnya Pak, mati syahid. Bahkan di hadis lanjutannya, yang bisa mengimbangi amal yang 1 sampai 10 itu hanya jihad yang paling top. Apa? Orang pergi ke medan jihad, bawa harta, bawa jiwa, mati dari sana habis hartanya. Itu yang bisa mengimbanginya. Bayangin coba Pak. Berarti bahasa kitanya, kalau orang jihad doang mati syahid, dia bawa badan doang. Kan jihad itu kan bi amwalikum wa anfusikum. Dia hanya bawa jiwanya doang karena mungkin dia orang miskin. Dia berjihad, dia nggak bawa harta, mungkin dibiayai orang. Itu mati di sana dia, itu masih kalah dengan amal-amal 1 sampai 10. Bayangin coba. Ngerinya amal-amal itu. As-salawat tadi kelas kan gitu bagus. Zikir kita, apalagi sedekah kita, sholat sunat kita, baca Quran kita, berbuat baik kita, apa aja amal-amal di sini kalah di. Itu kan namanya orang amal cerdas. Udah apa? Udah loh Ramadan 1 bulan. Nah, Ramadan itu harus siapkan. Ramadan itu lipatnya 1 bulan itu 700 kali. Kalau amal itu 70 kali melebihi dari tempat biasa. Ada malam Lailatul Qadar yang 1 malam bernilai apa lebih baik daripada, kan Allah siapkan timing itu. Jadi ada orang pemburu, nggak apa-apa, silakan aja. Ya, jadi kerjanya apa? Jadi kalau lagi Ramadan semangat, nggak apa-apa. Ya, pas lagi ngejar malam Qadar, lu kejar, nggak ada masalah itu. Walaupun harus dia menempang udara.
Karena Allah tuh maha baik, itu rahmatnya Allah. Ada orang yang memang amalnya istiqomah, dia dapat kecintaan Allah di situ. Ada orang yang enggak sepukul tapi timingnya bagus. 1 ke 10 dia semangat, apalagi di hari ke 9 itu lah hari yang terbaik tuh di 9. Puasa 1 hari bernilai berapa menghapuskan dosa? 2 tahun. Ayo Pak. Cuman 1 hari nilainya 700 lebih hari. Puasa Ramadan aja kalah. Ramadan kan cuma apa? Dikerjakan semua amal Pak, menghapuskan sebelum pasti dosa-dosa sebelum. Enggak ada amal yang menghapuskan yang setelahnya. Ya kan, ya fair dong. Amal pasti menghapuskan. Ya kalau ibarat hukum, dia tidak berlaku surut dalam hukum. Ya, kalau ini enggak, dia tidak berlaku maju, berlakunya surut, kan gitu. Tapi puasa Arafah berlaku maju mundur. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Amal apa ya enggak sehebat apa. Ramadan cuma man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa puasa diampunkan dosanya yang masa lalu. Ramadan itu Pak, yang kita anggap top banget itu cuma menghapuskan dosa yang lalu. Ini enggak. Tahun sebelumnya dan tahun setelah. Tidak ada orang beramal Pak. Senin Kamis enggak, tengah bulan enggak, dia cuma Ramadan doang. Terus Syawal enggak juga, tapi dia tunggu yang Syawal. So enggak apa-apa. Nah, ya, di situ dia. Kita enggak tahu Pak. Salah satu amal itu fungsi banyak. 1, boleh ikhlas ya. 1, dapat pahala. 2, menghapus dosa. 3, mengabulkan doa. 4, diberi hidayah. Kita nggak tahu mana amal-amal kita ini yang dapat pahala jelas tadi ya, menghapuskan dosa. Jadi ternyata 1 kali kita kerjakan dosa kita yang banyak bisa dihapus. Blok cuma sepukul doang Pak, begitu. Kita nggak tahu. Dosa yang istilahnya udah bekarat-bekarat, Ramadan nggak diampunkan. Belum mungkin syarat ketentuan kurang berlaku. Tapi begitu Arafah pula yang jadi itu kan amal itu kalau kemudian itu dapat pahala, ada pahalanya. Ya, tahu jumlah pahala itu Allah. Nah, kalau 1 sampai 10 ini saya tadi pahalanya gila-gilaan. Melebihi apa tadi? Jihad fi sabilillah lain. Yang kedua Pak, diampunkan dosa. Jadi semua amal Pak, dia berfungsi mengampuni. Jadi semakin besar amalnya, semakin banyak dosa yang diampunkan. Makin tinggi amalnya, makin banyak pula amal yang diampuni. Jadi berbanding lurus. Jadi kalau misalnya amal nilainya 1000, maka 1000 dapat 1000 pahala, 1000 dosa yang diampunkan. Kira-kira begitu. Yang ketiga, pengabulan doa. Amal itu pengabulan doa Pak. Iya kan abudu. Jadi kalau kita beramal itu doa kita dikabulkan. Makanya kita mulai sekarang latihan Pak. Setiap beramal habis itu doa. Nah ini kita kadang-kadang kurang. Habis sedekah, doa. Yang nggak usah harus apa namanya? Angkat tangan gitu loh. Habis sedekah 10.000, Allah Al-Fatihah. Enggak usah gitu kali. Ya habis itu, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini Kau ampunkan dosaku, Kau kasih aku pahala. Dengan ini Kau jadikan aku orang yang soleh. Dengan ini Kau jadikan anak. Nah, aja Pak. Habis sedekah. Kita coba kita latih. Karena itu salah satu fungsi. Nah kita nggak tahu Pak. Ada di amal-amal yang gitu. Di situ kita doa itu Pak. Makanya di hari Arafah itu doa yang paling baik dalam 1 tahun itu doa di hari Arafah. Bunyi hadis saya gitu, khairul doa yaumil Arafah. Ngebayang di hari yang terbaik pun doa itu di situ dosa paling banyak diampunkan, di situ pahala paling banyak kita dapat, di situ apa? Doa dikabulkan. Benar, kita nggak tahu. Nah, jadi gunanya itu yang keempat, nah, hidayah Allah berikan. Makanya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa doanya? Ihdina siratal mustaqim. Jadi kita nggak tahu ada orang bajingan gitu, bajingan bandit naga Allah. Pasti hari itu dia beramal. Di situ pun Allah kasih hidayah dia. Woi, udah bagus setelah itu. Jadi jangan remehkan.
Makanya mulai sekarang kalau saya kan bilang kalau ya mungkin ya, kita kan jarang lah ketemu orang-orang bajingan. Kalau punya kawan-kawan tukang bajingan, Pak, nah, dia bilang udah yang penting lu beramal, jangan beramal aja. Tapi dosa gua banyak, udah lu beramal. Oh saya, nggak tahu dengan amal kau tadi dapat pahalanya, dosa kau diampunkan, timingnya pas saya yang tadi. Begitu timingnya pas, Bu. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang ke apa? Timing dan tadi termasuk makanya 1 sampai 10. Ya kalau kita mau bahas dari si waktu ya, Jumatan itu waktu-waktu makbul dan juga hari-hari terbaik. Sayyidul Ayyam, hari kita beramal di situ. Apa lagi misal di apa? Kalau puasa Senin Kamis. Kalau zikir pagi petang. Kalau istighfar malam mau subuh, itu timing itu perlu, penting. Ya. Jadi timing sekarang ada amal tuh ambil timing. Mudah-mudahan kita di situ kita dapat dua nilainya besar. Nah yang terakhir amal itu akan besar, nilai 1 berjamaah. Ya. Berjamaah banyak. Kalau dalam konteks apa? Jumlahnya banyak. Dalam konteks itu berjamaah. Itu orang cerdas. Sholat di rumah, walaupun 1 jam tidak pak sholat malam, 1 jam tidak sholat malam, 2 jam tidak sholat malam, bagus nggak? Bagus, mantap. Itu kalah dengan orang sholat subuh berjamaah di masjid. Ustaz, saya susah lagi bangun malam, nggak apa-apa. Nanti kalau ke masjid subuh. Orang yang sholat subuh itu dapat seperti sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau ada orang ya maaf ini mungkin perbandingan jangan dijadikan apa namanya menjadi tidak semangat gitu, jadi tidak tahajud bukan. Jadi perbandingannya orang yang tahajud 5 jam, 6 jam, tapi tidak sholat subuh ke masjid berjamaah bagi laki-laki, atau perempuan nggak apa-apa. Dengan orang yang tidak tahajud tapi sholat berjamaah dia di masjid subuh, itu kalah dia sama orang nilai. Padahal dia sudah menghabiskan waktu berapa? 5 jam. Ini cuma 15 menit, bukan setengah jam dah. Ini namanya orang cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal. Cuma syarat ketentuan berlaku tadi harus ikhlas, tahu ilmunya, berjamaah tapi nggak tahu ilmu tadi. Imam dikejarnya terus, malah mendahului imam, jangan. Dapat nanti. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi yang ke-7 mari kita lakukan khususnya untuk yang itu ada juga nilainya, satu namanya syiar. Nilai syiar itu tinggi, Pak. Mengapa sholat itu harus di lapangan? Karena itu syiar. Mengapa? Itu syiar itu nilainya tinggi, Pak. Menjadi nilai korban. Sama-sama sedekah ini 10 sampai 13 ini. Orang berkorban dengan orang sedekah kalah orang sedekah, Pak. Jumlahnya sama, duitnya sama, maka sama-sama 3 juta. 3 juta, 1 kambing. Ya kita ambil yang minimal ya, 2,5 dari 3 juta lah. 2,5 kecil lah, janganlah 3 juta. Bapak motong kambing dengan niat berkurban 3 juta di 10 sampai 13 ini dengan sedekah 3 juta itu kalah. Kenapa? Di situ ada nilai syiar. Di samping juga nilai bulu. Kan kamu tuh kayak logika, kalau kayak kambing kalau dipotong atau sapi lah, oke, kambing lah. Kambing 3 juta cuma dapat kemarin kita hitung Pak, gak sampai 10 kilo Pak. Cuma 8 kilo, 7,5 kilo. Itu daging udah plus apa? Udah plus tulang. Berapa sekilo daging Bu? Daging sapi berapa sekilo sekarang? 150. Kalau 3 juta kali 150 berapa? Dapat berapa kilo? 20 kilo. Sementara motong kambing dapat berapa? Dapat 8 kilo. Mana lebih bagus? Kita kasih. Mana lebih bagus? Pakai logika. Mana lebih bagus? Kambing dong, sapi dong. Beli sapi dagingnya, bagiin 20 kilo, dapat berapa orang? Ya dapat 20 orang. Ini cuma 8 dapat berapa? Itu karena orang apa kambing, malas kambing, orang senangnya sapi.
Tapi yang berkorban nilai jauh lebih besar daripada yang sama. Jadi tetap berpahala. Cuman pahalanya pahala sedekah 300, berpahala bersedekah 3 juta. Sedangkan ini pahala 3 jutanya dapat, pahala darah yang mengucur dapat, pahala bulunya, pahala pahala tanduknya, dan juga pahala syiar. Dan ini yang mahal, pahala syiar. Maka itu dianjurkan dianjurkan sholat id itu di lapangan. Di sini mana? Lapangan mana? Supaya itu kan syiar. Malah kita dianjurkan antara pergi dan pulang jalannya beda di syiar. Jadi berjamaah itu syiar itu nilainya besar, Pak. Amal-amal syiar itu nilainya besar. Ya, jadi gitu. Nah, namanya orang cerdas dalam beramal. Jadi lagi 7 lagi. Ya. Begitu. Oke, mudah-mudahan mari kita biar sepukul. Jadi mulai sekarang jangan remehkan. Jadi kalau ada orang, Ustaz, saya udah silakan. Kita nggak tahu kalau amal itu diterima, pahalanya besar, dosanya diampunkan, doa-doanya dikabulkan, Allah kasih hidayah. Makanya orang udah nggak mau beramal, Pak, selesai. Ya. Jadi biar sebanding apapun beramal, tetap beramal. Ya, walaupun cuma amalnya saya kurban udah, asal jangan korupsi ya, korupsi masih ditolak oleh Allah. Sedekah dari harta-harta yang nggak beda dari hadis. Ya, bandit tapi dia nggak korupsi, tapi dia mau sedekah, ambil, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal. Sekarang demikian, mudah-mudahan kita semakin semangat gitu. Jadi kita ulang lagi ada 7 ya prinsip dalam beramal. Satu tadi ikhlas, yang makin ikhlas makin besar, makin nggak ikhlas makin kecil. 2 bagus, makin bagus makin tinggi nilai, makin nggak bagus makin rendah nilai. 3 hadirkan hati. Makin hadir hati kita, makin tinggi nilai itu. Makin nggak hadir, makin nggak. Ya. 4. Apa tadi 4? Istiqomah. Ya. Jadi makin istiqomah walaupun kecil tinggi nilainya. Ya. Jadi walaupun besar-besar tapi nggak istiqomah ya berpahala juga. Tapi beda dengan orang yang kecil. Makanya saya bilang dulu hal yang kecil tapi sudah 30 tahun kita kerjakan itu bisa mengalahkan orang yang beramal besar-besar semuanya. Nah, kelima, makin berat makin tinggi nilainya. Jadi mulai sekarang amal apa yang terasa besar malah justru balik, terasa berat malah justru dikerjain. Ini berat tadi kurasa kerjakan malah tinggi nilainya. Ini kan lain nih semangat. Jadi gitu. Jadi jangan malah terasa berat malah dibatalkan, jangan justru lebih tinggi nilainya. Yang keenam, timing dan tempat. Oh, tadi tempat belum saya. Tempatnya dia timing, tempatnya apa? Oh, timing tadi. Ada yang paling banyak itu namanya Pak bulan haram itu 4 bulan itu timing. Jadi siapa yang beramal di bulan-bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu nilainya besar. Terus tambah lagi timing apa tuh? Ramadan timingnya gila-gila. Terus kalau mingguan Jumat. Kalau puasanya Senin Kamis. Jangan pula, oh Ustaz kan Jumat kan saya puasa, jangan. Bukan di Jumat kok puasa. Di situ sedekah kebanyakan, zikir, sholawat di situ. Timingnya di situ. Jadi amal-amal yang sesuai dengan timingnya. Kalau zikir pagi petang paling top. Kalau istighfar sebelum subuh itu paling top. Walaupun tempat lain berpahala. Itu timing penting. Doa antara azan setelah beramal dan seterusnya. Yang ketujuh syiar berjamaah. Jadi amal-amal yang bersyiar itu mulai sekarang kita kerjakan. Itu nilainya besar di hadapan Allah. Jadi makin banyak orang yang mensyiarkannya makin tinggi nilainya. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Berempat dan berdoa. Terima kasih.